Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Erlinda Puspitasari, NPM 211501105, dan teman saya. Saya Rafli Bani, NPM 116. Saya Rafael Bintang CK dengan NPM 212155011. Saya Ridho Solihin dengan nomor NPM 211501103. Saya Rizanu Akbar dengan NPM 21150111064. Baik, di sini kami akan membuka ruang diskusi dari masing-masing kami untuk materi tentang integral dengan cara substitusi. Yang pertama di sini kami akan memulai dengan nomor 4. Pada nomor 4 di sini tertulis soal integral dari x kuadrat plus 2 pangkat 3 per x pangkat 3. Di sini kami memakai cara penjabaran untuk yang pertama yaitu x kuadrat plus 2 x pangkat 3. Jadi untuk x kuadrat plus 2-nya ini dijabarkan untuk x kuadrat plus 2 kita kalikan 3 kali, yaitu x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat plus 2 pangkat, karena dia memiliki pangkat 3, jadi kita kalikan 3 kali. Setelah itu, kami mendapatkan hasil berikut, yaitu x pangkat 6 plus 6x pangkat 4 plus 12x kuadrat plus 8, lalu dikali dengan x pangkat minus 3 yang berasal dari penyebutnya, yaitu x pangkat 3 yang dikalikan ke atas. Setelah itu kami mendapatkan hasil x pangkat 3 plus 6x plus 12x pangkat minus 1 plus 8x pangkat minus 3. Setelah itu, persamaan yang telah kami dapatkan, kami integralkan dengan cara integral, yaitu di mana semisal ada persamaan x pangkat n, maka integralnya 1 per 1 plus n, x pangkat 1 plus n. Masing-masing angka kami integralkan, berikut hasilnya, dan untuk perbedaannya terdapat pada angka 12x pangkat minus 1. Di sini integralnya berbeda karena dia memiliki pangkat minus 1, di mana rumus dengan x pangkat minus 1, itu rumusnya adalah 1, rumusnya adalah ln x. Jadi semisal 12x, jadi integralnya adalah ln x, dan kita taruh 12-nya di depan. Jadi 12 ln x. Dan berikut hasil dari integral soal x kuadrat plus 2 pangkat 3 per x pangkat 3. Untuk teman-teman ada yang ingin tanyakan atau belum mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lihat yang kelompok lain gini juga nggak? Kalau kelompok lain, belum tahu sih. Tapi tadi sempat tanya Daniel kan. Ya dia bilangnya ya present kayak gimana tadi, bentar. Sama R, lanjut R. Dibaca dulu. Sama ya udah. Yuk tanya yuk. Ya sama. Yang mana Sama. yang mau ditanyain? Yang tadi. Iya, gimana caranya?
Jabarin X pangkat plus Oke. 6 X pangkat 4. Di sini untuk X kuadrat, cara jabarin X kuadrat. Kuadratnya aku pakai tanda ini aja ya. Oke, oke. Pangkat 3. Nah, ini satu-satu. Kita kaliin 3 kali. Jadi X kuadrat plus 2 dikali X kuadrat plus 2 dikali X kuadrat plus 2. Untuk hasilnya, X kuadrat dikali X kuadrat, kan jadinya X pangkat 4. Terus 2. X kuadrat dikali 2 ditambah 2X kuadrat. Atau 2 dikali X kuadrat. Kan jadinya 4X kuadrat. Nggak bergerak, R. Nggak bergerak. Bergerak, Ding. Bergerak. Coba ketik. 4X kuadrat. Terus 2 dikali 2. Jadi 4. 4. Nah, terus dikaliin lagi nih sama si X kuadrat plus 2. Karena kan ini masih hasil dari X kuadrat ditambah 2 dikali X kuadrat ditambah 2. Kita kurang 1 lagi. Karena kan pangkat 3. Kita kaliin 3 kali. Nah, dikaliin lagi. X pangkat 4 dikali X kuadrat. Kan jadi X pangkat 6. X pangkat 6. Ditambah 6 X pangkat 4 ditambah 12 X kuadrat ditambah 8. Jadi kita satu-satu gitu. Dikaliin gini. Ini satu-satu ke sini gitu. Udah paham belum? Udah? Lanjut ya. Paham, paham. Lanjut. Kita lanjut nomor 5. Oh iya, R. Nomor 4 tadi, R. Coba lihat, R. Ya. Oh, jadi datanya nggak dibuka dulu. Nah, itu persamaan akhirnya ditulis aja lagi, R, yang 6/2 biar makin sederhana. 6/2 itu kan dapat 3 kan. Tulis ulang lagi aja. Sudah masuk. Satu. X. 3 X 3 kuadrat ditambah 12 ln X dikurang 4 per X kuadrat. Plus C. Iya. Plus C. Dah. Kita lanjut. Oke. Oke. Lanjut nomor 5. Ada soal X pangkat min 2 ditambah X pangkat min 1 kuadrat pangkat 2. Nah, ini pakai cara yang sama kayak tadi.
kita kaliin 2 kali karena kuadrat pangkat 2. Jadi X pangkat min 2 ditambah X pangkat min 1 dikali X pangkat min 2 ditambah X pangkat min 1. X pangkat min 2 ditambah X pangkat min 1. Kita kaliin satu-satu kayak tadi. Ini dikali ini dikali ini. Kita kaliin. Ketemulah ini hasilnya. Jadi X pangkat minus 4 ditambah 2X pangkat minus 3 ditambah X pangkat minus 2. Terus kita integralin pakai sistem integral yang sama, yaitu 1 per N plus 1 X pangkat 1 plus N. Jadi X pangkat minus 4, 1 per 1 minus 4 kan jadi minus 3, jadi 1 per minus 3. X pangkat minus 3 ditambah 2 per 1 minus 3 kan jadi minus 2, jadi 2 per minus 2 X pangkat minus 2 ditambah 1 per 1 dikurang 2 kan minus 1, jadi 1 per minus 1 X pangkat minus 1 plus C. Nah, ini bentuk sederhananya. Hasil akhirnya. Ada yang mau ditanyain? Ya. Jadi itu 2 per 2 sama 1 per min 1-nya itu dicoret apa gimana ya? Kok nggak ada? Kan 2 per minus 2. 2 dibagi 2 kan 1. Nah, ini kan minus. Jadi minus 1. Untuk 1 di sini nggak usah dicantumin, nggak apa-apa, karena udah dikali sama X. Jadi minus X pangkat min 2. Untuk 1 per minus 1-nya juga sama. 1 dibagi 1 kan 1. Di sini ada 1. Dan ini minus, jadi minus 1 X pangkat minus 1. 1 dikali X kan jadi X. Untuk 1-nya nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus itu tuh hasil akhirnya kok bisa jadi 1 per X pangkat min 2 gitu? Apa pangkat 2 itu? Pangkat 2. Ini pangkat 2. Kenapa jadi 1 per? Karena dia minus, pangkat minus. Jadi kalau yang namanya pangkat minus itu adalah bilangan yang dia pecahan. Maksudnya pangkat minus itu artinya dia dari pembilang dinaikin jadi penyebut. Nih, misal ada pangkat X minus 1. Artinya dia adalah 1 per. Dia adalah 1 per X. Ini kan X minus 2, jadi 1 per X kuadrat. Ini juga minus 1. Oh ya, kan tadi di sistem integralnya sendiri kan kalau minus 1 itu ln ya. Jadi ln X. Nah, ini juga minus 1. Kenapa dia nggak dijadiin ln X juga di integralinya? Karena dia itu minus. Bedanya di situ. Kalau dia minus, itu dia nggak ngikut syarat yang X pangkat min 1, yang hasilnya ln tadi. Kalau dia positif, nah dia baru ngikut sistem integral yang ln. Udah paham belum? Paham.
Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah. Lanjut ya. Lanjut, R. Ini nomor terakhir. Ini soalnya. Sebenarnya ini bisa juga pakai cara yang kita jabarin jadi di 5 kali. Dikaliin, misalnya X ini kan X min 3 pangkat 5. Bisa tuh kita X min 3 dikali X min 3 dikali X min 3 sampai 5 kali. Tapi kan kalau pakai itu panjangan ya. Jadi kita misalin pakai cara pemisalan. Kita misalin yang ada di dalam kurung, X min 3-nya kita misalin, U, kita misalin jadi U. Jadi U sama dengan X min 3, kita turunin. DU per DX-nya berapa? Turunan dari X min 3 itu kan 1. Kenapa dia 1? Karena ya pakai cara turunan tadi, pangkatnya dikaliin ke depan, dan pangkat aslinya itu dikurangin 1. Jadi kan 1X pangkat 1 min 1. 1 min 1 kan 0, jadi X pangkat 0 kan 1. Jadi 1 dikali 1, 1. Untuk 3-nya ini jadi hilang, nggak ada, karena dia bukan bilangan berpangkat. Kalau dia konstanta, semua konstanta kalau dia diturunin itu bakalan 0, hilang nilainya. Jadi turunan dari X min 3 itu adalah 1. Kita cari nilai dx-nya, karena yang di soal ini adanya dx. Dx-nya sama dengan du. Udah ketemu, kita substitusi. Tadi kan X min 3-nya kita misalin U, kita masukin integral U pangkat 5. Pakai cara integral yang sebelumnya, jadi 1 per 5 ditambah 1, U pangkat 5 ditambah 1. Jadinya kan 1 per 6, U pangkat 6 plus C. Nah, kita masukin nilai U-nya. Jadi 1 per 6 X min 3 pangkat 6 plus C. Gimana? Udah paham? Ada yang belum jelas? Itu pangkat 5-nya gimana kok? Aku masih bingung. Ini pakai cara sistem integral yang kita yang sama kayak soal-soal sebelumnya. Ini kan U pangkat 5. Nah, rumus integral ini tetap. Jadi ini kayak udah ketentuan. Jadi kalau misal U pangkat 5, integralnya, integral dari U pangkat 5 ini sendiri, yaitu sama dengan 1 per 1 plus 5. Kan tadi 1 plus N tuh rumusnya. 1 plus pangkatnya 5. Nah, U-nya tetap, pangkatnya ditambah juga sama 1. Intinya dia ditambah 1. Penyebut ditambah 1, dia dijadiin pembilang sama penyebut. Satunya ini ngikut angka yang di depannya. Ini kan sama aja 1 dikali U gitu ya. Jadinya ini pembilangnya kita tulis angka 1. Per 1 plus 5 ini udah ketentuan. Ditambah, ini rumusnya kayak 1 per 1 plus N gitu. N-nya ini adalah pangkatnya ini. U pangkat 1 plus 5. Jadilah 1 per 6. 1 plus 5 kan 6. 1 per 6 dikali U pangkat 1 plus 5, 6. Jadi U pangkat 6 juga. Untuk rumusnya ini konstan. Jadi 1 1 per
1 plus N X pangkat N plus 1. X pangkat N. Untuk nilai satunya ini berubah-ubah sesuai nilai yang ada di depan X. Data yang di depan X. Misalnya 5, ya satunya ini ya berubah jadi 5. Udah paham? Ada lagi nggak? Udah? Cukup. Jadi kita lanjut aja ke nomor 1. Di nomor 1 di sini ada soal integral dari x kuadrat dx per 4 akar x pangkat 3 plus 2. Untuk nyelesainnya di sini kita pakai cara pemisalan. Kita misalin U-nya itu x pangkat 3 plus 2. Nah, untuk misal dari x pangkat 3 plus 2 ini kita turunin jadi du per dx. Du per dx dari x pangkat 3 plus 2 ini sendiri yaitu 3x pangkat 2. Kenapa? Karena pangkatnya ini kita majuin ke depan, jadi dikali 3. Terus pangkat aslinya kita kurangin sama 1. Jadi 3 dikurang 1 kan 2. Jadi 3 dikali x pangkat 2. Karena di sini yang diketahui si dx-nya, kita cari dx-nya. Jadi dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, kita masukin ke persamaan integralnya yang sebelumnya tadi. Oh ya, untuk persamaan integral di sini, untuk penyebutnya, kita naikin ke atas, biar lebih mudah kita nyederhanainnya, kita integralinya. Jadi x kuadrat, si 4 akar x pangkat 3 plus 2-nya ini kita naikin ke atas, jadi kan kalau akar itu jadi 1 per ya, pangkat 1 per. Jadi x pangkat 3 plus 2 pangkat 1 per 4. Karena dia dinaikin ke atas, jadi perkalian, jadi pangkatnya itu jadi minus. Jadi x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 2 pangkat minus 1 per 4. Ini persamaan yang bakal kita pakai untuk nyari integralnya. Jadi dari persamaan ini kita substitusiin yang udah kita cari. X kuadratnya di sini tetap ditulis, terus kita substitusiin U. Ini kan kita misalin U, ditulis dulu U pangkat minus 1 per 4. Dan dx-nya kita masukin, yang udah kita cari yaitu dx sama dengan du per 3x kuadrat. Kita masukin di sini. Untuk x kuadratnya ini kan kita bisa coret ya, karena ada sama. Kita bisa ilangin, dibagi. Ini x kuadrat dibagi x kuadrat 1, jadi habis. Nah, kita di sini integralin. Dari konsep integral sendiri yang udah kita pelajarin sebelumnya tadi kan, jadi 1 per 1 plus n dikali x pangkat 1 plus n. Jadi 3 per 4 ini asalnya dari 1 ditambah minus 1 per 4. Jadi hasilnya kan 3 per 4. Nah, kita taruh di penyebutnya. Terus dikali U-nya tetap, karena belum kita substitusi nilainya, pangkat 3 per 4 juga, karena asalnya dari 1 plus N, dari konsep si integralnya sendiri. Nah, di sini, kan ini ada per 3 nih, ini jangan lupa dicantumin, jadi 1 per 3, dikali 1 per 3 per 4, dikali U pangkat 3 per 4 plus C. Nah, di sini kita sederhanain lagi, 4-nya kita kaliin ke atas, jadi 4 per 3 dikali 1 per 3 dikali U pangkat 3 per 4 plus C. Jadinya hasilnya 4 per 9 U pangkat 3 per 4 plus C.
U-nya kita masukin, nilainya X pangkat 3 plus 2 jadi 4/9, X pangkat 3 plus 2 pangkat 3/4 plus C. Ada yang mau ditanyain? Atau belum jelas? Jelas Udah jelas. Oke, kita lanjut ke nomor 2. ya, nomor 2. Di sini di nomor 2 ada soal integral dari 3x kali akar 1 minus 2x kuadrat dx. Di sini kita masih pakai cara yang sama di nomor 1. Kita pakai permisalan juga. Jadi U-nya kita misalin yang ada di dalam akar. Kenapa? Karena persamaan, kenapa nggak yang di luar akar? Karena persamaan antara yang di dalam sama di luar akar ini lebih kompleks yang di dalam akar. Jadi kita pakai persamaan yang ada di dalam akar. Kita misalin yang di dalam akar ini yaitu 1 minus 2x kuadrat. Kita misalin jadi U. U-nya itu jadi U sama dengan 1 minus 2x kuadrat. Kita kayak tadi diturunin si 1 min 2x kuadratnya ini jadi minus 4x. Kita cari dx-nya, karena di soal di sini yang dicantumin adalah dx. Kita cari dx, nilai dx yaitu du per minus 4x. Udah, habis itu kita masukin apa yang dimisalin, kita tulis permisalannya dulu. Kalau dimisalin U, ini kan tadi kita misalin U. Jadi nilai dari 1 minus 2x kuadratnya kita misalin U, tulis U di sini. Nah, kenapa dia nggak akar, tapi berubah jadi 1/2? Karena kita jadiin bilangan berpangkat. Kalau akar itu kan bilangan berpangkat, jadi 1/2. Kita masukin 3x-nya di sini tetap ikutin persamaan yang ada di sini. Terus dimasukin U, pangkat 1/2, terus dikali nilai dx-nya, yaitu du per minus 4x. Kita kali-kaliin. Nah, setelah kita ketemu persamaan integralnya yang udah fix, karena ini kan bisa dicoret nih, antara 3x sama minus 4x, 1 per minus 4x. Udah ditemuin persamaan yang udah fix untuk integralnya, kita integralin nilainya. Sama kayak tadi, untuk nilai 3/2 ini didapat dari 1 ditambah n. N-nya yaitu nilainya di sini adalah 1/2. Jadi 1 ditambah 1/2 itu 1/3/2 dikali U pangkat 1 plus 1/2 sama kayak ini, jadi U pangkat 3/2. 3-nya ditulis lagi. Untuk 2-nya ini sama kayak tadi. Perkalian untuk 3/4, 4-nya dibalik ke atas untuk dijadiin operasi perkalian. Jadi 2/3, 3 dikali 2/3, dikali U, pangkat 3/2, dikali 1 per minus 4. Di sini, plus C. 3 kali 2/3 kan minus 6/3. Dikali U, pangkat 3/2, dikali 1 minus 1 per minus 4. Jadi hasilnya minus 6/12 U pangkat 3/2. Kita substitusiin nilai U-nya, jadi ini hasilnya. Minus 1/2 kali 1 minus 2x kuadrat pangkat 3/2 plus C. Ada yang mau ditanyain? Bisa R. Bisa, oke. Langsung lanjut Kita lanjut nomor 3. Di sini ada soal integral dari 1 plus x kuadrat per akar x dx. Nah, untuk cara ini kita hampir sama kayak nomor 5, 6, 4. Nah, untuk ini kita mencari nilai satu-satu. Ini kan 1 plus x kuadrat per akar x. Nah, kita ubah dulu si penyebutnya ini ke atas, biar dia jadi operasi perkalian, biar kita lebih enak untuk ngitungnya. Kita jadiin ke atas, jadinya x pangkat minus 2, minus 1/2 dx. Kita sederhanain lagi, untuk 1 plus x kuadratnya kita kaliin jadi 1 plus x,
dikali 1 plus X. Nah, ini hasilnya. Nah, nilai dari 1 plus X kuadrat ini kita kaliin sama X pangkat minus setengah. Nah, ini hasilnya dari perkalian persamaan itu. Setelah kita ketemu ini, kita integralin satu-satu. Pakai cara yang sama dengan konsep integral, di mana 1 X pangkat N sama dengan 1 per 1 plus N, X pangkat 1 plus N. Ini hasilnya 1 dikurang setengah kan, setengah, jadi 1 per setengah X pangkat setengah, ditambah 2 per 3 per 2 X 3 pangkat 3 per 2 plus 1 per 5 per 2 X pangkat 5 plus C. 5 per 2. Maaf, di sini ada 5 per 2. Jadi ini hasilnya. Jadi 2X pangkat setengah ditambah 4 per 3 X pangkat 3 per 2 plus 2 per 5 X pangkat 5 per 2 plus C. Ini hasilnya. Ada yang mau ditanyain? Udah jelas belum di soal nomor 3? Cukup jelas kalau soalnya masih kayak gini, insya Allah bisa. Oke. Tinggal diperbanyak aja sih ininya, latihan-latihan gitu kan. Oke. Ya, jadi untuk di kalkulus integral ini kita perbanyak latihan aja sih dari soal-soal lain, terutama soal yang lebih kompleks, karena makin lama kita soalnya bakal lebih rumit dan nggak hanya ini doang. Yang penting kuasain dasar-dasar dan rumus-rumus dasar dari integral.